Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Ya, dengan penuh hormat kepada dua insan yang dimuliakan Allah walaupun berbeda paham ya. Dan tentu saja saya tidak ada maksud membanding-bandingkan antara Habib Umar dan Syekh Su'ud Suraim. Ya, tentu saja ini hanya ingin mencari manfaat dari dua insan yang berbeda paham. Satu adalah Habib Umar Al-Hafidz yang dikenal di Indonesia dengan banyak muridnya yang rata-rata dari Indonesia itu muridnya. Nah, satunya adalah imam yang sangat dikenal di dunia Islam. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi dengan suara emasnya. Kedua-duanya ini sengaja saya ambil yang sama-sama membacakan surat Jumat. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi itu ayatnya yang dibaca oleh beliau-beliau ini. Tetapi pasti Allah itu memberikan kelebihan, yaitu suara emas dari Syekh Suraim dan juga suara yang datar dari Habib Umar Al-Hafidz yang juga dikenal oleh Allah yarham Habib Mundir Al-Musawi dengan istilah Al-Musnid. Al-Musnid artinya yang punya sanad. Dan tentu saja dengan tujuan agar kita bisa mengambil ibrah dari insan-insan mulia ini, dari sisi bacaannya, dari sisi maknanya, dari sisi kontekstualnya, sehingga kita bisa menjadi insan-insan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, karena mencontoh dan menelaah, mengambil ibrah ilmu yang paling sunnah, yang tentu saja siapa di antaranya ini yang berada dengan benar di jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena satu ini dari jalur ahlul bait, ya. Satunya dari jalur ahlul bait, kemudian menjadi panutan sebagian besar masyarakat Islam Indonesia karena keturunannya sebagai seorang Habib dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa disebut dengan istilah lain cicit-cicit Rasulullah rahimahullah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya. Namun tentu saja ada juga dari beliau ini, dari sisi suaranya yang tentu saja biasa-biasa saja, datar. Tetapi terus terang saja tidak ada maksud membanding-bandingkan, cuman tentu saja kita akan mendengar suara merdu, yaitu dari Syekh Su'ud Suraim dengan suara Daudnya ya. Dengan dengan gema dan iramanya yang gemah gemulai, dan nilai suara yang sangat indah sekali jika didengar dan dihayati. Ataunya lebih penting kita di sini yang jelas mengambil ibrah lah dari keduanya. Kita bisa mencontoh keteladanan
juga dari panutan dari suara, karena memang suara ini juga menjadi perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengintip suara sahabat yang begitu indah, yang dikatakan suara mazmur atau zabur yang kita kenal. Nah, yuk kita dengar dari dua insan kamil ini suaranya. Yang satu datar biasa-biasa saja, namun panutannya cukup banyak di Indonesia. Dan yang satunya dengan suara mazmur, suara Nabi Daud, atau juga dengan suara yang lengkingnya luar biasa, cengkoknya juga luar biasa. Dan sangat dikenal dalam dunia Islam menjadi imam dari seluruh jemaah haji, lintas golongan seluruh dunia. Yang satunya menjadi imam satu golongan. Yuk kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
Itu tadi dari suara yang indah ya, dari beliau Syekh Syuraim dan juga dari Habib Umar Al-Habsyi. Kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan bahwa ahlul Quran syafi'an li ahlihi. Jadi ahlul Quran itu sebagai orang pemberi syafaat kepada keluarganya gitu ya. Jadi tentu saja kita semua ingin jadi ahlul Quran, tapi bagaimana kalau kita tidak mendekati Al-Quran dan kemudian cuma menjadikan Al-Quran itu bahan bacaan, tidak dihafal gitu. Karena dulu di zaman Nabi, Al-Quran itu diterima dengan bentuk hafalan, suruh sahabat hafal Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Padahal mushaf itu dibuat agar kita mudah menghafal Quran, bukan membaca Al-Quran, tapi menghafal Al-Quran. Itu barangkali dari saya sudah buka puasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.